Presiden Prabowo pada 24 Februari lalu meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Namun kehadiran Danantara di tengah upaya efisiensi anggaran banyak dikritisi oleh pengamat ekonomi Bali karena diyakini akan banyak menghadapi tantangan, utamanya korupsi yang masih membudaya. Danantara akan sukses jika Presiden mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bebas korupsi dan dikelola dengan profesional. Sebaliknya, Danantara bisa bangkrut jika pemerintah gagal menjaga trust rakyat. Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka, pengamat ekonomi dari Undiknas Profesor Ida Bagus Raka Suwardana, dan pengamat ekonomi dari Unwar Dr. Putu Ngurah Suyatnayase pada acara Dialog Merah Putih di Warung Bali Coffee, Jalan Vetra 63 Denpasar, Rabu 26 Februari 2025. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka mengungkapkan Danantara adalah ide yang sangat visioner. Dari segi ide sangat bagus, namun akan banyak menghadapi tantangan sebagai super holding BUMN. Yang pertama, barangkali harus betul-betul leadership dari Presiden yang mempunyai inisiatif kuat untuk menjalankan ini, memastikan dan mengawasi agar governance, transparansi, dan pengelolaan Danantara ini bisa akuntabel dan transparan kepada publik. Itu nomor satu. Yang kedua adalah bagaimana agar unsur-unsur yang terlibat di Danantara ini benar-benar memastikan profesionalisme dan kepastian daripada pengelolaannya secara governance sehingga bisa memberikan kepercayaan bagi publik terhadap pengelolaan ini. Pengamat ekonomi dari Undiknas Profesor Ida Bagus Raka Suwardana bahkan menilai masyarakat kita saat ini sedang memerlukan komitmen yang kuat pemerintah dalam mengelola anggaran. Sebab selama ini kasus besar tak diselesaikan dengan baik karena penegakan hukum kita masih sangat lemah. Baginya Danantara ide bagus untuk program jangka menengah dan juga jangka panjang. Sebenarnya tujuannya bagus adalah mengelola investasi dari uang yang ada di beberapa BUMN, 7 BUMN dan 3 itu dari perbankan. Tapi memang masyarakat kita sekarang dalam keadaan bahwa itu semua akan kepercayaan sangat diperlukan. Nah, sekarang perlu komunikasi. Maka komunikasi untuk menjelaskan bahwa Danantara ini tujuannya positif dan bisa di kemudian hari menjadi pendapatan untuk negara yang untuk kemakmuran rakyat secara umum. Sementara itu, Dr. Putu Ngurah Suyatnayase membeberkan bahwa tingkat kebocoran anggaran kita tahun ini naik menjadi 40% dari angka 30%. Ini artinya bahwa di sana-sini masih ada penyelewengan anggaran. Ini pengalaman kita dari apapun yang dikelola oleh pemerintah itu selalu tidak bisa lepas dari faktor kebocoran yang namanya korupsi ya. Karena budaya kita memang masih korup gitu, dan budaya boros. Itulah faktor penyebabnya. Ditambah lagi memang law enforcement kita memang parah. Tidak sungguh-sungguh. Presiden itu harus tegas betul untuk menerapkan law enforcement yang benar. Kemudian nanti mohon supaya bisa juga di pengelolaannya dikelola oleh SDM yang betul-betul di samping profesional juga memiliki integritas yang benar, teruji gitu. Jika Danantara dikelola dengan baik, ia yakin akan mampu menumbuhkan trust rakyat, maka Danantara akan sukses. Namun sebaliknya, jika Danantara juga menjadi ajang atau lahan korupsi dan trust turun, maka Danantara akan gagal total. Desak Aryani, Bali TV.